Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Manajemen Red Spark melalui sang kepala pelatihnya, Ko Hee-jin, masih melakukan perburuan pemain pengganti Bukilik. Belum adanya kepastian pemain pengganti Bukilik juga menimbulkan tanda tanya di publik, pencinta voli, dan khususnya bagi fans Red Spark. Apakah Ko Hee-jin akan memainkan timnya yang ada sampai menunggu Bukilik pulih dari cederanya? Atau diam-diam Ko Hee-jin sudah mengantongi pemain pengganti Bukilik? Memang, sekalipun secara medis Bukilik bisa dimainkan di babak playoff, namun Ko Hee-jin juga sempat mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mencari pemain baru sebagai bentuk antisipasi di saat babak playoff nanti. Seperti telah diulas pada konten sebelumnya, Marta Martecko disebut-sebut sebagai kandidat kuat tandem Megawati di sisa waktu pertandingan pada putaran ke-6. Martecko pernah merasakan bermain di Village, memperkuat skuad tim asuhan Abu Dansa, Pink Spider, sebagai pemain pengganti sementara Tut Burku yang mengalami cedera. Marta harus angkat kaki dari Korea Selatan setelah Tut Burku kembali pulih dari cedera. Selama menjadi pemain pengganti Pink Spider, penampilan Martecko belum mampu memenuhi ekspektasi sang pelatih dan juga fans Pink Spider. Selain Marta Martecko, pemain Eropa lainnya yang juga menyatakan minat untuk menggantikan Bukilik adalah Anastasia Guerra dan Elena Samoilenko. Dari ketiga pemain itu, siapa yang layak dan berpeluang menggantikan posisi Panja Bukilik di Red Spark? Sebelum kita mengulik habis ketiga pemain itu, dan sambil Anda menerka-nerka, tidak ada salahnya sih jika Anda memencet tombol subscribe, like, share, dan komen. Oke, kita akan lihat dari persyaratan KOFO terlebih dahulu. KOFO membuat aturan bahwa klub yang berlaga di Village bisa melakukan pergantian pemain asal Eropa atau Asia, entah karena cedera atau karena berpenampilan buruk. Namun, KOFO mensyaratkan pemain pengganti haruslah mereka yang pernah mengikuti tryout untuk kuota asing di kompetisi musim 2024-2025. Dilihat dari syarat ini, maka ketiga pemain tersebut pastinya sudah memenuhi syarat KOFO. Artinya, dari sisi administrasi, Ko Hee-jin tidak mengalami kesulitan untuk menjatuhkan pilihan siapa yang akan dia tunjuk sebagai pengganti Bukilik. Namun sebagai pelatih, tentunya Ko Hee-jin tidak hanya melihat sisi itu. Ko Hee-jin sendiri mengaku bahwa bukan hal yang mudah mencari pemain kuota Eropa pengganti Bukilik. Martecko harus berganti peran sebagai pemain offside hitter dari sebelumnya sebagai pemain opposite. Ini artinya Martecko butuh adaptasi perubahan posisi itu jika dia bergabung ke Red Spark. Sekalipun memiliki jam terbang yang tinggi di benua Eropa seperti Polandia, Spanyol, Prancis, dan Rumania, Ko Hee-jin juga pastinya mempertimbangkan permainan Marta saat di Korea Selatan, di mana pada saat ia memperkuat Pink Spider, penampilannya masih tidak memenuhi harapan Abu Dansa sebagai pelatih kepala Pink Spider, alias mengecewakan. Perlunya adaptasi perubahan posisi dari opposite ke outside hitter serta performa yang kurang memuaskan di Pink Spider adalah sisi kurangnya Marta. Namun, Marta juga memiliki kelebihan lainnya, yaitu selain pada kekuatan smashnya, sebagai pevoli yang pernah merasakan atmosfer kompetisi di Village, pastinya dia akan cepat beradaptasi. Sebagai mantan pemain pengganti, Marta pastinya juga mengetahui kelemahan dari tim ini, yang mana besar kemungkinan akan bisa membantu Red Spark untuk mengungguli Pink Spider jika masuk babak final dengan mengalahkan Hyundai State di laga playoff. Faktor pendukung lainnya adalah bahwa Marta saat ini berstatus bebas transfer
Artinya bisa didatangkan kapan saja jika Red Spark memanggilnya. Oke, kita masuk kepada Anastasia Guerra. Red Spark memang sedang mencari pemain pengganti Bukilic untuk posisi outside hitter. Nah, kalau dilihat dari kriteria ini, Guerra yang memiliki tinggi badan 186 cm ini cocok sebagai pengganti Bukilic. Dia juga memiliki pengalaman bermain di China. Guerra yang lahir pada tahun 1996 pernah bermain di China di musim kompetisi 2017-2018. Di periode itu, dirinya memperkuat tim Shanghai Brights. Setelah memperkuat Shanghai, Guerra bermain di Liga Prancis pada tahun 2018-2019. Di tahun 2022, Guerra memperkuat tim nasional Italia di babak penyisihan Liga Negeri Bola Voli Federasi Bola Voli Internasional. Alasan Guerra mengikuti tes tryout untuk pemain asing Kovo di 2024-2025 menurut Never adalah karena ingin merasakan gaya liga yang berbeda dari liga-liga yang sebelumnya dia ikuti. Itu sisi positifnya dari Guerra. Sisi negatifnya adalah pemain asal Italia itu saat ini masih terikat kontrak dan masih memperkuat klub Nulever Blendia Sport, Turki. Dengan demikian, peluang Kohijin sangat kecil untuk menarik Guerra guna memperkuat skuadnya. Oke guys, kita masuk pada kuarter Eropa lainnya, yaitu Elena Samoilenko. Dia bermain sebagai outside hitter, sama dengan Anastasia Guerra. Di usia ke-30 tahun, dia juga bisa diandalkan untuk bertahan selain piawi dalam menyerang. Outside hitter asal Rusia ini pernah bermain di Filipina. Elina sempat bermain di Proliga pada musim kompetisi 2025. Dia memperkuat tim Pertamina Enduro. Elina kini berstatus bebas transfer. Ya guys, itulah 3 nama yang didengang-dengungkan di masyarakat atau pencinta bola voli sebagai pengganti Bukilic. Dari ketiga pemain itu, yang berstatus bebas transfer hanya 2 orang, yaitu Marta Martecko dan Elena Samoilenko. Artinya, kedua pevoli itu yang paling realistis untuk dipanggil Kohijin sebagai pengganti Panja Bukilic. Menarik untuk dicermati, siapa yang akan dipilih Kohijin? Ataukah Kohijin sudah mengantongi nama pemain lain selain dari 3 nama pemain tersebut? Atau Kohijin tetap menunggu pasca Bukilic pulih dari cedera, alias tidak mencari pemain pengganti Bukilic? Nah, kalau Anda jadi Kohijin, kira-kira apa pilihan yang Anda ambil? Apakah akan memilih dari 3 pemain tersebut, atau Anda akan mencari pemain baru yang kualitasnya lebih baik dari ketiga kandidat itu? Sampaikan pendapat Anda dalam kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk share, like, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Ditunggu ya. Terima kasih. See you next channel.